Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen dan Kewirausahaan, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen kefarmasian di distributor farmasi atau PBF. Next. Kelompok 5 ini terdiri dari Renata Jilan, Adisti, saya sendiri, Anissa Cantika Putri, Wafa Kairunisa, Siti Romlah, Aldian Nursafa, Winnie Dwi Yunianti, dan Inka Mardiana Putri. Next. Baik, pada bab 1 ini menjelaskan mengenai manajemen mutu. Terdiri dari sistem mutu atau gabungan semua aspek dalam suatu sistem yang melaksanakan kebijakan mutu serta memastikan sasaran mutu terpenuhi. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB adalah sebuah fasilitas distribusi perlu menerapkan sistem manajemen mutu untuk mendemonstrasikan secara konsisten kemampuannya dalam menyediakan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif. Next. Lalu ada pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak. Untuk memastikan bahwa sebuah pekerjaan kontrak memang perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah mendapat persetujuan dilaksanakan sesuai jangka waktu dan kriteria yang disepakati dalam kontrak sehingga mampu mendapatkan hasil seperti yang direncanakan, seperti status legalitas atau contoh SIUP dan TDP, perjanjian tertulis, dan hasil evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Next. Kemudian mengenai kajian dan pemantauan manajemen, yaitu sistem manajemen mutu yang efektif akan mengendalikan proses dan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kemampuan fasilitas distribusi untuk memberikan jasa distribusi obat dan atau bahan obat yang memuaskan bagi para pelanggan. Next. Berikut terdapat gambar mengenai langkah-langkah manajemen resiko mutu. Manajemen resiko mutu itu untuk mengendalikan situasi dengan cara melakukan suatu tindakan atau melakukan persiapan untuk mengantisipasi suatu masalah yang saat ini belum terjadi tetapi mungkin akan terjadi di masa datang. Sebagai contoh, apabila fasilitas distribusi akan mengubah metode pengemasan, pengiriman untuk produksi rantai dingin, maka sebelum dijalankan harus terlebih dahulu dilakukan validasi untuk mengkaji pengaruh perubahan metode pengemasan tersebut terhadap suatu produk rantai dingin selama transportasi. Next. Lalu mengenai bab 2 tentang organisasi, manajemen, dan personalia. Dalam CDOB tahun 2012 disebutkan bahwa suatu PBF harus memiliki personil yang cukup dan kompeten dalam melaksanakan sebuah tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Tanggung jawab masing-masing personil harus dipahami dengan jelas dan dicatat. Semua personil harus memahami prinsip CDOB dan harus menerima pelatihan dasar maupun pelatihan lanjutan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan manajemen. Yang pertama, organisasi atau distribusi harus memiliki izin dari pemerintah dan mempunyai kemampuan dalam menjaga mutu produk. Yang kedua, struktur organisasi harus ketat dan memiliki pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Yang ketiga, personel harus mampu menjaga mutu dari setiap produk dan mempunyai kemampuan mengidentifikasi dan memberikan solusi yang benar ketika terdapat sebuah penyimpangan. Dan yang keempat ini, prosedur keamanan yang berhubungan pada semua aspek, baik personel, bangunan, lingkungan, produk harus ditetapkan. Next. Lalu mengenai personalia, yang pertama, semua orang yang terlibat dalam proses distribusi harus dilatih mengenai persyaratan GDP dan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Yang kedua, personel kunci yang terlibat dalam distribusi harus mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup sesuai dengan tanggung jawab untuk menjamin produk didistribusikan dengan tepat. Yang ketiga, personel
harus memiliki kualifikasi dan pengalaman sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, personel harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, serta diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan yang kelima, personel harus mendapat pelatihan dasar dan berkala sesuai dengan pekerjaannya. Next. Lalu, poin yang keenam, personel yang menangani bahan berbahaya harus mendapatkan pelatihan khusus. Yang ketujuh, setiap pelatihan harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik. Yang kedelapan, personel yang terlihat dalam distribusi harus memakai alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaannya, khususnya yang menangani produk-produk berbahaya. Yang kesembilan, harus terdapat prosedur yang menangani kebersihan dan kesehatan diri. Dan yang ke-10, prosedur dan peralatan kecelakaan pertama, serta kondisi darurat harus tersedia. Next. Pada bab 3 ini membahas mengenai bangunan dan peralatan yang terdiri dari suhu dan pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputer, dan kualifikasi dan validasi. Next. Kondisi penyimpanan yang baik ini meliputi dari 4 poin, yaitu yang pertama, bersih, bebas dari sampah dan debu, dapat mempertahankan suhu yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk, mencegah masuknya serangga dan hama lain, serta kering dan tidak ada rembesan. Next. Baik, pada bab 4 ini membahas mengenai operasional yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, mengenai kualifikasi pemasok, kualifikasi pelanggan, penerimaan, penyimpanan, pemisahan obat dan atau bahan obat, pemusnahan obat dan atau bahan obat, pengambilan, pengemasan, pengiriman, dan ekspor dan impor. Next. Baik, yang pertama, kualifikasi pemasok ini meliputi 2 poin. Yang pertama, pemilihan pemasok mencakup kualifikasi dan persetujuan penunjukan dan harus mempunyai persyaratan sebagai standar dari suatu pemasok, minimal kualitas dan ketersediaan. Lalu, pada kualifikasi pelanggan ini, pemilihan pelanggan harus mencakup kualifikasi dan persetujuan, harus mempunyai persyaratan sebagai standar dari suatu pelanggan, antara lain meliputi izin industri farmasi atau PBF atau fasilitas pelayanan kefarmasian. Poin yang ketiga, pelanggan yang berwenang sesuai dengan Permenkes nomor 1148 tahun 2011 pasal 17 sampai dengan 21. Dan poin yang keempat, keluaran dari POB harus ada daftar pelanggan yang disetujui. Next. Penerimaan yang dilengkapi dengan checklist penerimaan obat dan atau bahan obat. Checklist meliputi nama pemasok yang disetujui, nama barang, nomor izin edar atau untuk obat, nomor batch, tanggal kadaluarsa, jumlah fisik, keutuhan fisik serta produk, keutuhan kontainer, keutuhan segel kontainer, certificate of analysis untuk bahan obat, dan lain-lain. Lalu pada poin penyimpanan ini, untuk mencegah kerusakan atau kontaminasi akibat tumpahan, maka obat dan atau bahan obat yang berupa cairan diletakkan pada rak paling bawah. Penyimpanan obat dan atau bahan obat ini harus diletakkan di atas palet atau rak. Next. Lalu, terdapat pemisahan obat dan atau bahan obat. Yang dimaksud pemisahan elektronik ini harus dapat memberikan tingkat keamanan yang setara adalah pemberian kode khusus atau password untuk personil yang berwenang masuk ke dalam sistem, sehingga terselusur. Lalu ada pemusnahan obat dan atau bahan obat, yaitu memastikan suatu proses pemusnahan ini dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tidak membahayakan dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, proses pemusnahan barang ini harus didokumentasikan bila perlu disertai dengan foto. Lalu ada pengambilan. Pengambilan obat dan atau bahan obat ini sesuai dengan dokumen pengambilan atau penyaluran atau picking list atau faktur. Next. Lalu ada poin pengiriman. Untuk pengiriman ke industri atau antar sarana distribusi melalui ekspedisi rekanan, maka dokumen searah
terima barang harus ditandatangani kedua belah pihak. Untuk pengiriman ke pelanggan, administrasi ekspedisi membagi faktur berdasarkan dokumen pengiriman atau DP kepada petugas ekspedisi, pihak ketiga atau driver, dan pengantar ekspedisi dan kopi DP disimpan oleh administrasi ekspedisi. Kemudian, KA ekspedisi melakukan cross-check faktur untuk melihat apakah sesuai dengan barang yang telah diterima dari petugas gudang dengan menggunakan SPB atau surat jalan yang kemudian ditandatangani dan diberi nama jelas. Lalu pada poin ekspor dan impor ini, personil yang menangani importasi harus mengetahui ketentuan penyimpanan obat di pelabuhan untuk mencegah kerusakan mutu. Next. Lalu pada bab 5 ini mengenai inspeksi diri. Inspeksi diri ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional di fasilitas distribusi dalam sebuah aspek yang dapat mempengaruhi mutu obat atau bahan obat, serta memastikan keefektifan sistem mutu yang diterapkan, terutama untuk mencari cara mencegah dan mengatasi masalah secara efektif. Inspeksi diri ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada profil fasilitas distribusi, yang kedua mengenai manajemen mutu, yang ketiga mengenai personalia bangunan dan peralatan, poin keempat mengenai proses operasional yaitu pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengiriman atau penyaluran, pengembalian, dan penarikan kembali atau recall. Dan poin yang kelima ini dokumentasi. Next. Kemudian dijelaskan bab ke-6 mengenai keluhan, obat dan atau bahan obat, kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali. Dapat dilihat pada gambar ini contoh dari contoh POB penanganan keluhan pelanggan. Semua keluhan dan informasi lain tentang obat atau bahan obat yang berpotensi rusak harus dikumpulkan dan dikaji sesuai dengan prosedur yang tertulis. Kemudian obat atau bahan obat yang akan dijual kembali harus memenuhi persetujuan dari personil yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan, beserta diperlukan koordinasi dari setiap instansi, industri farmasi, dan fasilitas distribusi. Next. Berikut dilampirkan contoh POB penarikan obat dan atau bahan obat. Pada lampiran 6.3 ini contoh POB penarikan obat dan atau bahan obat mengenai nama perusahaan, prosedur operasional, halaman, lalu nomor, dan ada tanggal berlaku. Next. Baik yang bab 7 ini mengenai transportasi dan produk dalam transit, meliputi yang pertama, peralatan keamanan tambahan pada kendaraan untuk pengiriman dapat berupa kunci pengamanan. Yang kedua, dokumentasi yang dimaksud dapat berupa faktur penjualan atau surat pengiriman barang atau surat jalan. Yang ketiga, kondisi penyimpanan ini terutama untuk produk rantai dingin. Yang keempat, jadwal pengiriman disesuaikan dengan jadwal moda transportasi, perkiraan waktu kedatangan di sarana tujuan pengiriman, kondisi geografis perjalanan, dan kondisi keamanan selama perjalanan. Yang kelima, kondisi yang tidak diharapkan ya dapat berupa mengalami kecelakaan, mengalami pencurian atau kehilangan, keadaan force majeure atau bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain, mengalami kerusakan pada kendaraan atau kemacetan, dan lain-lain. Next. Lalu obat dan atau bahan obat dalam pengiriman. Terdapat 2 poin, yaitu pemisahan berdasarkan bentuk sediaan, material kemasan, dan segel kemasan. Poin kedua, mengenai monitoring suhu, kelembapan dapat dimonitor dan dicatat pada saat keberangkatan dan saat diterima dengan persyaratan sesuai validasi pengiriman. Lalu pada kontainer dan pelabelan, status validasi kemasan berlaku untuk produk rantai dingin. Yang dimaksud masalah lain yang terjadi selama transportasi mencakup kehilangan dan pencurian.
Kemudian pada kontrol suhu selama transportasi ini, kemasan thermal adalah kemasan yang dapat mempertahankan suhu sesuai yang dipersyaratkan. Next. Lalu pada bab 8 ini mengenai fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Kontrak antar fasilitas distribusi adalah kontrak antar fasilitas distribusi dengan fasilitas distribusi lain untuk menyalurkan obat dan atau bahan obat sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Misalnya, PBFA menunjuk PBFB untuk menyalurkan obat dan atau bahan obat tertentu dengan kondisi-kondisi yang disepakati, misalnya wilayah dan harga. Next. Kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak penyediaan jasa dalam hal pergudangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lokasi gudang itu harus mempunyai izin gudang dan tercantum dalam perizinan fasilitas distribusi pemberian kontrak. Yang kedua, gudang harus memenuhi persyaratan CDOB. Dan yang ketiga, personil gudang ini harus mendapatkan pelatihan tentang CDOB. Lalu, fasilitas distribusi harus mempunyai dokumen yang mencantumkan 3 poin. Yang pertama, kondisi penyimpanan obat dan atau bahan obat ini sesuai yang tercantum dalam label. Lalu, poin yang kedua ini hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus dan tanggal uji ulang untuk bahan obat jika ada. Next. Pada bab 9 mengenai dokumentasi pengadaan atau surat pesanan, faktur atau surat jalan dari pemasok harus disatukan. Dokumen penyimpanan meliputi kartu stok. Dokumen penyaluran meliputi surat pesanan dari pelanggan, faktur atau surat jalan atau surat penyerahan barang harus disatukan. Dikecualikan bagi fasilitas distribusi yang memiliki sistem komputerisasi yang diintegrasi antara pusat dan cabang, dan dokumen pembayaran jika diperlukan. Next. Berikut dilampirkan contoh dari ketentuan kelengkapan dokumentasi meliputi surat pemesanan pada lampiran 9.1, faktur penjualan pada lampiran 9.2, dan kartu stok pada lampiran 9.4a. Kemudian, apabila dokumentasi dilakukan oleh pihak ketiga, harus ada 3 poin, yaitu yang pertama, daftar dokumen yang tersimpan di pihak ketiga, yang kedua, nama dan alamat tempat penyimpanan, dan yang ketiga, perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengambil dokumen dari tempat penyimpanan dokumen di luar fasilitas distribusi yang bersangkutan. Next. Lalu di sini ada aneks. Aneks ini meliputi 3 poin, yaitu aneks pertama mengenai bahan obat, aneks kedua mengenai produk rantai dingin atau cold chain product atau CCP, dan aneks ketiga mengenai narkotika dan psikotropika. Aneks pertama ini meliputi pengemasan ulang dan pelabelan ulang, penanganan bahan obat yang tidak sesuai, dan dokumentasi. Pada aneks kedua ini meliputi produk rantai dingin atau cold chain produk, yaitu personil dan pelatihan, pembangunan dan fasilitas, operasional yang meliputi penerimaan produk rantai dingin, penyimpanan dan pengiriman, serta pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan chiller atau cold room atau freezer, dan sistem defrost untuk freezer. Lalu yang terakhir ada kualifikasi, kalibrasi, dan validasi. Lalu pada aneks ketiga ini mengenai narkotika dan psikotropika terdapat 5 poin. Yang pertama, personalia atau penanggung jawab. Yang kedua, bangunan dan peralatan. Yang ketiga, operasional yang meliputi kualifikasi pemasok, kualifikasi pelanggan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penyaluran, ekspor, dan impor. Yang keempat, mengenai narkotika dan psikotropika kembalian. Dan yang kelima, mengenai dokumentasi. Next. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya.
Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.